Sejak kecil saya sudah antara agama, seni dan politik itu ternyata menyatu satu nafas, satu tarikan nafas. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Dalam konteks seni, masih kecil saya sudah suka bernyanyi. Saya merasakan seni itu sejak kecil. Dan agama, sejak kecil tuh saya suka belajar ngaji. Salam sehat semua, kembali di AK Channel. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Rhoma Irama, soneta, dan juga forsa. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Rocky kagumi Rhoma, sukses musik, terjun politik. Presiden akal sehat Rocky Gerung mengaku kagum dengan keputusan Rhoma Irama tahun 1977 yang kontroversial. Bagaimana seorang musisi penyanyi dangdut tiba-tiba jadi juru kampanye Partai P3, partai yang dibenci pemerintah Soeharto pada masa itu. Efek Rhoma pun luar biasa. P3 kalahkan Golkar di Jakarta. Hal itu dikatakan Rocky pada talk show seru di kanal YouTube RGTV. Ya teman-teman, saya ada di markas musisi legendaris Indonesia dan dunia bahkan, dan saya ambil alih studio ini. Di studionya Bang Rhoma Irama. Dan saya Rocky. Rocky artinya Rhoma masa kini. Kalau dia masa lalu. Tapi teman-teman, ini sosok yang orang hanya tahu dia pedangdut itu. Mondar-mandir dari satu kota yang lain. Bahkan lirik-liriknya pernah dibahas di beberapa universitas di luar negeri. Dan orang mau tahu sebetulnya bagian yang gak pernah disinggung oleh media massa itu. Media masa kini terutama, yaitu biografi politik dari seorang musisi. Wow. Kaget kan lu pada ya? Ngeri nih. Atas analisa itu, Rhoma mengakui bakat agama, seni, dan politik sudah muncul sejak SD. Dalam soal agama, Rhoma kecil sudah berani menegur kakak mainnya yang akan melakukan maksiat. Padahal saat itu Rhoma baru belajar mengaji alif, ba, ta, sa, belum mengenal esensi agama. Dalam agama itu disebut hidayah, begitu kata Rhoma. Rocky memang masih penasaran mengapa panggung dangdut melompat ke panggung politik. Rhoma pun meluruskan, ia tidak benar melompat musik ke politik, sebab dalam hidup Rhoma sejak kecil, antara agama, seni, dan politik menyatu, bahkan dalam satu tarikan nafas. Saya luruskan dulu. Terang-terang aja kalau menjawab tuh, karena ini soal nggak usah grogi. Karena ini bagian yang nggak pernah didengar orang. Silakan Pak Haji. Oke, jadi begini. Istilah hijrah dari panggung dangdut ke panggung politik itu saya koreksi. Itu tidak benar. Bahwa dalam hidup saya sejak kecil saya sudah antara agama, seni dan politik itu ternyata menyatu satu nafas, satu tarikan nafas antara seni, agama dan politik. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Dalam konteks seni, masih kecil saya sudah suka bernyanyi. Saya merasakan seni itu sejak kecil. Dan agama, sejak kecil tuh saya suka belajar ngaji. Ya. Saya concern dengan agama, saya mau cari Tuhan tuh sejak kecil. Saya mau cari agama, which one is the right one. Umur berapa itu ada keinginan eksistensial untuk mencari Tuhan? Sejak SD. Sejak kecil, Rhoma mengaku ingin mencari Tuhan. Rocky minta diungkap. Kemudian Rhoma pun bercerita, pada suatu saat saya melihat kakak bermain membongkar celengan di belakang rumah saya di Bukit Duri. Kakak bermain itu membuka celengan, lalu bilang bahwa hasil uang yang diperoleh akan dibuat melacur. Tiba-tiba saya angkat tangan. Ya Allah, berikanlah petunjuk agar mereka tidak sampai berbuat maksiat. Rhoma kecil pun lantas dihardik dan ditinggalkan kakak mainnya itu. Ini gini, pertama saya melihat generasi di atas saya. Ini emang gak pernah ada di podcast loh.
Bahkan nggak ada di berita-berita lain. Ini baru sekarang nih podcast Rocky Gerung. Ya. Luar biasa nih. Gue Cerita gitu ini. loh. Cerita ini. Ya. Satu saat saya melihat sekelompok generasi di atas saya bongkar celengan. Mereka pada punya celengan dibongkar. Ini generasi maksudnya kakak kelas, kakak permainan gitu. Bukan, iya kakak permainan. Oke, ya. Kakak permainan. Waktu dia bongkar itu saya bersembunyi di belakang di balik pohon sawo. Di satu tempat di lingkungan rumah saya ada pohon sawo. Saya sembunyi di situ. Ini di mana nih? Rumahnya Di Bukit Duri waktu itu. Duri. Bukit Duri Tanjakan. Oh ya itu tempat orang jual ganja dulu zaman gue itu. Waktu itu belum ada ganja. Belum ada ganja waktu itu. Terus dia bicara, saya intip tuh di belakang. Dia bobrok colongan gitu kan, celengan. Udah berapa dulu. Wah ini cukup nih buat melacur. Jadi dia bongkar celengan untuk Pergi ke prostitusi. Prostitut, nggak tahu di mana itu. Cukup nih, cukup. Itu tiba-tiba saya angkat tangan. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah ampuni, sambil tutup mata kan. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah berikanlah mereka hidayah, ya Allah agar tidak melakukan kemaksiatan. Ya Allah, tiba-tiba tak, kepala saya dijitak. Kecil-kecil saya tahu loh. Roma mengatakan bahwa ketika kecil walau belum mengaji tapi ia sudah mengintip orang-orang mengaji. Rocky menilai Roma sejak muda dituntun Allah dalam agama. Roma menilai itu sebuah hidayah atau guidance. Roma mengakui DNA patriotisme dari ayahnya yang pejuang dari Batalion Garuda Putih di Tasikmalaya. Di samping ayah saya seorang tentara. Yes. Beliau ini komandan Garuda Putih di Detasmen Garuda Putih di Tasikmalaya. Maka saya dilahirkan di sana. Oh ini anak kolong ya? Anak kolong. Anak tangsi. Anak tangsi, anak kolong. Okay. Mungkin itu ya jadi DNA Ya, apanya tuh komunitas ini. patriotismenya dari sana secara nangkap saya. secara DNA. Minat politik juga dirasakan ketika kecil. Ia suka mendengarkan pidato Bung Karno. Roma kecil langsung menjawab siap ketika ibu bilang, nanti kalau ayahmu meninggal bagaimana kita? Lalu Roma menjawab, kalau bapak tidak ada, saya yang tanggung jawab. Itu kata Roma kecil yang dianggap aneh oleh ibunya, Nyonya Juwariah. Hal ini menyatu dalam diri saya sejak kecil. Politik, ya. Kenapa juga saya berpolitik di sini? Itu sejak kecil ternyata saya suka politik. Indikasinya itu saya dengar Bung Karno pidato itu kan. Okay, ya. Itu saya nongkrong depan radio sampai Umur berapa waktu itu? Ya kelas umur 5-6 tahun. 5-6 tahun dia udah mengerti dalil-dalil Bung Karno. Ya, Hebat. saya kalau Iya. beliau pidato, saya nongkrong sampai selesai. Roma pun dicecar Rocky dengan pertanyaan soal kehebatan Roma dalam mengelola wanita. Terhadap poligami yang dialami Roma, ia gunakan 2 dalil Al-Quran. Yang pertama, Allah hiasi lelaki itu berhasrat pada wanita. Itu sudah kodrat. Maka nikahilah wanita itu 2, 3, atau 4. Bila tidak mampu berbuat adil, maka 1 saja. Saya alhamdulillah semua berdasarkan Quran, hadis. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Saya sekalian terjemahin ya saya. Wal banin wal qanatir bla 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 bla. Allah mengatakan, aku hiasi perasaan laki-laki itu bersyahwat kepada wanita. Nah, artinya ketika seorang laki-laki suka wanita, itu kudrat sudah. By design, bukan by accident, by design. Kudrat laki-laki mencintai wanita itu kudrat. Ya. Kita lihat begitu poligami itu dinilai oleh katakanlah oleh para orientalis, para orang-orang yang non muslim, bahwa sesuatu hal yang melecehkan derajat wanita. Satu. Padahal poligami itu memuliakan wanita. Kita lihat secara historis. Nabi Daud alaihissalam itu menurut sejarah, menurut tafsir Quran kitab suci, beristri 100. Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. Nabi Sulaiman 1000. Okay. Nabi Sulaiman 1000. Terakhir dia bilang ke saya 700. Kaisar Ming konon 3000 Iya. perempuan Kaisar Ming. Raja-raja Jawa ya,
Itu nggak ada yang istrinya 10-20, 100-200. Selir-selir itu kan. Nah ternyata kudrat wanita, laki-laki kepada wanita itu dominan. Mendominasi wanita sehingga tidak ada satu wanita 100 laki-laki. Tapi yang ada satu laki-laki 100 wanita. Itu sejarah yang nggak bisa dibantah. Yes. Maka datanglah Rasulullah SAW, Muhammad, membawa Al-Quran. Apa kata Quran? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu boleh menikahi perempuan 2, 3 dan 4 maksimal. Ya. Dari sisi ini saja sudah dibuat limitasi laki-laki beristri. Dari sisi ini ya. 4 tidak boleh lagi 10, nggak boleh lagi 100, apalagi 1000 seperti sebelum Nabi datang. Batasan 4 gitu kan. Oke. Itu pun fankihu ma tabalakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Qama malakat aymanukum. Tapi kalau kamu takut tidak bisa adil, satu saja. Jadi boleh poligami asal kamu bisa adil. What is adil? Dzalika adna ala ta'ulu. Adil itu adalah tidak menganiaya perasaan perempuan. Artinya apa? All of them must happy. Gak boleh kamu kawin lagi tapi ini menderita. Berarti kamu tidak adil, tidak boleh. Memang satu proporsional ya, dan yang terutama menjaga perasaan perempuan. Dzalika adna ala ta'ul. Adil itu lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Ketika kalau Anda sih nggak bisa poligami, satu aja belum ya nggak? Saya WA nanti saya WA. Oke, begitu kita mau poligami yang kedua, the second wife, boleh dengan catatan yang the first nggak boleh menderita. Kalau yang the third boleh, the second and the first nggak boleh, harus all of them harus happy. Itu boleh, itu aturan dalam Islam. Demikian obrolan Rhoma Irama dan Rocky Gerung yang sangat bermakna. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton AK Channel, channel yang khusus membahas seputar Rhoma Irama, Soneta, dan Forsa. Saya Ajib Syahrian, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda selalu update tentang kabar-kabar di AK Channel. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.